Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis tugas masyarakat dan kebudayaan NTT Ritus Upacara Roko Molas Poco, daerah Manggarai. Nama Ignatius Joni, NIM 1903030063, kelas B, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Roko Molas Poco. Tradisi adat ini merupakan pertanda pada sebuah kampung akan dibangun rumah adat yang oleh Manggarai menyebutnya Baru Gendang. Tradisi ini juga terdapat di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Roko Molas Poco terdiri dari 3 kata. Roko berarti pikul atau memikul bersama. Molas yang berarti cantik atau menawan, dan Poco berarti gunung atau hutan. Secara harafiah, tradisi ini diartikan sebagai memikul secara bersama-sama kayu terbaik dari gunung atau hutan. Sebelum upacara Roko Molas Poco ini berlangsung, rentetan proses berlangsung di rumah adat atau Baru Gendang. Proses itu mulai dari merencanakan pembangunan rumah adat yang melibatkan warga kampung hingga pembagian tugas untuk mempersiapkan kelompok khusus yang akan menebang serta mengambil pohon tersebut di hutan. Dalam kebiasaan orang Manggarai, semua bentuk musyawarah yang terjadi di rumah adat dilakukan dengan sebutan lontoleok atau duduk melingkar dengan posisi tua golo atau kepala kampung dan tua teno berada di tengah lingkaran. Proses menuju Roko Molas Poco. Tiang penyangga atau siri bongkok tengah diberkati oleh tokoh agama dan tokoh adat sebelum dipacangkan. Setelah rembuk bersama di Baru Gendang, selanjutnya warga kampung akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Roko Molas Poco yang bertugas ke hutan menebang pohon. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok Curu Molas Poco yang bertugas akan menjemput Molas Poco tersebut. Sebelum menuju hutan, kelompok yang ditugaskan ke hutan terlebih dahulu mengikuti doa kepada luhur yang berlangsung di compang atau altar tempat sajian di halaman rumah adat. Di tempat ini, doa dipimpin langsung kepala kampung. Sesajian juga diletakkan di sana. Setelah ritus di halaman rumah adat usai, barulah kelompok Roko Molas Poco bersama tua golo bergegas menuju hutan atau poco atau puar. Kelompok ini membawa serta dengan bahan persembahan untuk ritus adat sebelum pohon ditebang. Bahan persembahan itu diantaranya ayam jantan, tuak, kapak atau cola, parang atau kope, serta peralatan lain yang dibutuhkan saat tiba di hutan. Saat tiba di hutan, kelompok ini akan duduk menghadap pohon yang akan ditebang. Pohon yang dipilih biasanya pohon terbaik dan tentunya kuat. Di hadapan pohon itu, tua golo dan anggota kelompok kembali mendaraskan doa pada leluhur agar kiranya mereka ikut merestui. Setelah doa didaraskan, barulah pohon ditebang. Selanjutnya, kelompok ini akan memikul pohon yang telah dibuat seperti balok besar berbentuk bulat tersebut, dipikul secara bersama menuju gerbang kampung. Di sana, kelompok curu atau penjemput telah menunggu untuk proses adat dimulai. Kelompok penjemput yang berada di gerbang kampung atau Paang Beo dilengkapi dengan kostum putih, tak ketinggalan kain songke Manggarai membalut badan mereka bagian bawah serta daster di kepala. Di sana, mereka juga ditemani para penari yang akan mengiringi pohon besar itu diarak hingga dipancangkan sebagai tiang sentral yang berada di tengah rumah adat dengan posisi vertikal. Menariknya, di atas kayu
yang telah disiapkan jadi tiang penyangga rumah adat, seorang gadis remaja duduk dan diarak menuju rumah gendang. Darat cantik itu diarak ratusan pria dengan tarian serta bunyi gendang dan gong yang saling bersahutan. Tak hanya tarian, lagu-lagu adat pun dinyanyikan. Sementara di tengah kampung telah duduk bersilah ratusan tokoh adat termasuk petinggi suku yang diundang dari tempat lain. Mereka menyambut tamu Agung Molas Poco di gerbang kampung. Kayu suci yang telah didoakan itu pun diturunkan. Namun, dua gadis cilik tetap berada di atas batang kayu hingga sejumlah proses tuntas dilakukan. Upacara selamat datang bagi tamu istimewa pun meluncur dari kepala suku. Deretan mantra diucapkan bereretan seperti menyanyi. Suasana hening nyaris membuat badan merinding. Getaran mistis begitu terasa menandakan para roh leluhur telah hadir. Mengiring proses, seekor babi disembelih. Darahnya ditumpahkan di depan kayu berukuran jumbo tersebut. Begitu proses inti kelar, barulah dua darah cantik itu turun dari batang kayu. Gong dan gendang kembali ditabuh. Kelompok penari kemudian beraksi memutari si kayu sakral. Makna Roko Molas Poco. Tiang dipancangkan di tengah rumah adat atau siri bongkok adalah kayu yang diarak saat Roko Molas Poco. Siri bongkok merupakan simbolisasi seorang ibu pembawa kesuburan dan kemakmuran. Dalam konteks kelembagaan adat, siri bongkok berfungsi sebagai pusat penyelesaian masalah. Dalam budaya Manggarai, setiap persoalan sosial kemasyarakatan tak lantas diserahkan kepada lembaga penegakan hukum. Persoalan itu terlebih dahulu dibicarakan dan diselesaikan di dalam rumah adat. Kalau tidak ada kesepakatan, barulah dilanjutkan ke tingkat penegakan hukum. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.